Nah, ini adalah contoh soal untuk rangkaian susunan pegas. Ya, ada 3 contoh soal, kita bahas satu persatu. Dari mulai yang nomor 1, ada 2 pegas dengan konstanta 300 Newton per meter dan 600 Newton per meter disusun seri. Kemudian diberi gaya 90 Newton. Nah, pertambahan panjang totalnya berapa? Nah, untuk mencari pertambahan panjang totalnya, maka yang kita cari dulu adalah konstanta totalnya. Nah, kita tulis yang diketahui dulu biar lebih paham. Diketahui adalah konstanta ya, K1 sama dengan 300 Newton per meter, kemudian K2 sama dengan 600 Newton per meter. Kemudian diberi gaya, maka ini adalah F-nya. F sama dengan 90 Newton. Yang ditanya itu adalah delta X-nya, delta X total. Ya, maka yang kita perlukan itu kita mau mencari ini dulu ya, delta X sama dengan apa? Dari hukum kemarin F per K ya. K total, karena delta X total maka X-nya K-nya juga K total. Nah, karena dilangkai secara seri, maka kita cari KS dulu. Gimana tadi caranya? Seper KS. Nah, karena ada 2 pegas, maka kita tuliskan seper K1 ditambah dengan seper K2. Ya, kita masukkan K1 300, K2 600. Kita samakan penyebutnya 600. Di sini 2, di sini 1, maka jadinya 3/600. Nah, ini baru seper KS-nya. Berarti KS sama dengan dibalik 600 per 3. Hasilnya 200 Newton per meter. Nah, untuk mencari delta X, kita masukkan K ini ke ini, F per K total. Ya, atau KS ya, di F per KS. Biar nggak bingung, kita tuliskan lagi F per KS. F-nya tadi 90, kemudian KS-nya berapa ini? 200 ya. 200, maka kita sederhanakan 9/200. Kalau 9/2 itu 4,5, kalau 9/20 berarti 0,45 meter. Nah, jadi ketika 2 pegas tadi disusun seri kemudian diberi gaya 90 Newton, maka pertambahan panjang totalnya sebesar 0,45 meter, atau kalau dalam senti berarti 45 cm. Ini untuk contoh soal yang pertama untuk rangkaian seri. Nah, selanjutnya ini contoh soal yang kedua. 2 buah pegas dirangkai seperti gambar di samping. Jika konstanta pegas K1 3 Newton per meter dan K2 6 Newton per meter serta massa bebannya 6 kg, maka besar gaya yang bekerja pada pegas K2 berapa? Nah, untuk mencari gaya yang bekerja pada pegas K2, maka kita perlu mencari pertambahan panjangnya dulu ya. Jadi ini diketahui dulu K1 sama dengan 3 Newton per meter, kemudian K2 itu 6 Newton per meter. Nah, masanya adalah 6 kg. Kalau masanya 6 kg, maka F-nya berapa? Nah, F di sini sama dengan gaya berat beban. Jadi kalau masanya 6, maka beratnya F itu sama dengan W, sama dengan M kali G ya, masih ingat ya. Jadi W-nya sama dengan 60 Newton. Yang ditanyakan itu adalah F2, F yang bekerja pada pegas kedua. Nah, untuk mencari F2 tadi kita perlu ini. Jadi F2 itu kan nanti sama dengan K2 kali delta X2. Nah, padahal delta X2 itu sama dengan delta X totalnya untuk rangkaian pegas tadi. Nah, maka kalau kita mau mencari delta X total ya, delta X2 itu sama dengan delta X total. Kalau mau mencari delta X total, maka kita perlu mencari K totalnya dulu. Ya, jadi delta X total itu kan sama dengan F per KP ya, karena ini dirangkai secara paralel, maka kita tuliskan KP. Nah, padahal ketika pegas itu disusun secara paralel, maka K totalnya berapa tadi?
KP sama dengan tinggal dijumlahkan K1 ditambah K2. K1-nya 3, K2-nya 6, maka KP-nya sama dengan 9 Newton per meter. Nah, maka ini kita masukkan ke persamaan sini, berarti F-nya itu 60 per KP-nya 9. Satuannya meter. Udah dalam bentuk ini dulu nggak apa-apa, nanti kita sederhanakannya pas di sini. Jadi untuk mencari F2 itu sama dengan K2-nya tadi berapa? 6. Kemudian delta X2-nya, delta X2 itu sama dengan delta X total tadi, ini sama dengan 60 per 9. Ya. Atau berapa ini? 6 kali 60, 360 per 9 sama dengan berapa? 36 bagi 9, 40 Newton. Nah, ini adalah besar gaya yang bekerja pada pegas kedua. Kalau ditanyakan berapa gaya yang bekerja pada pegas pertama, berarti 3 kali 3 kali delta X2-nya sama ya, delta X-nya 60 per 9 ya. Itu untuk mencari gaya pada masing-masing pegas pada rangkaian paralel. Nah, untuk soal yang ketiga, ini rangkaian campuran. Ya, ini adalah contoh soal untuk rangkaian campuran. Ya, ada 3 buah pegas dirangkai seperti gambar di samping ini. Nah, jika konstanta pegas K1 sama dengan K2 sama dengan 30 Newton dan K3 60 Newton per meter, tentukan konstanta total pegas tersebut. Nah, karena ini rangkaian campuran, maka kita lihat dulu di sini mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu, serinya dulu atau paralel. Nah, untuk rangkaian ini yang bisa kita kerjakan adalah paralel dulu. Jadi yang ini. Nah, kita bisa kerjakan dulu. Jadi ketika ada rangkaian seperti ini, ya, kita ubah dulu karena paralel bisa kita kerjakan, maka nanti setelah kita hitung rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi ini menjadi KP ya, di sini jadi KP, di sini tetap K3. Nah, ketika rangkaian sudah seperti ini berarti kan dia bentuknya jadi seri. Nah, karena jadi seri maka nanti kita pakainya rumus seri. Nah, coba kita sekarang ini kita cari KP dulu ya. KP sama dengan K1 ditambah dengan K2. K1-nya 30, K2-nya 30. Berarti totalnya adalah 60 Newton per meter. Di sini 60 Newton per meter, K3-nya 60 Newton per meter. Nah, karena sudah seri, maka kita tinggal pakai rumus untuk menentukan K seri. Seper KP ditambah seper K3. Nah, ini rumusnya menyesuaikan rangkaian ya. Jadi kalau misalnya ini KP dan K3 ya kita tuliskannya KP dan K3 bukan K1 K2 lagi gitu ya. Nah, kita masukkan KP-nya sama dengan 60 ditambah K3-nya 60 juga karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan 1 tambah 1, 2 ya, 2 per 60, maka KS-nya sama dengan dibalik 60 per 2 sama dengan 30 Newton per meter. Nah, ini adalah besar konstanta total pegas rangkaian campuran ini. Ya, jadi memang untuk rangkaian campuran itu kita harus menyesuaikan gambarnya. Nah, makanya yang harus disesuaikan mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Misalnya ini ada gambar lagi. Misalnya di sini ya. Di sini ada pegas bentuknya seperti ini. Ya, ini ada K1, K2, K3 dan K4. Nah, untuk contoh pegas seperti ini, maka yang kita lakukan adalah menyelesaikan mana yang bisa dikerjakan dulu. Nah, jadi kalau untuk ini berarti K1 dan K2 di seri dulu, K3, K4 di seri dulu, baru nanti setelahnya itu gambarnya akan berubah. Nah, gambarnya akan berubah menjadi, sorry ya ini gambarnya agak berantakan.
Ya, kemudian nah setelah dikerjakan seri tadi, maka ini jadi K seri 1, ini K seri 2. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka yang kita lakukan ini kan udah berubah. Ini gambar rangkainya sudah berubah menjadi paralel. Maka nanti kita pakainya ini, kita cari KP-nya ya. Jadi K totalnya nanti sama dengan KP. Kalau mau mencari KP paralel, maka kita tinggal jumlahkan KS1 ditambah dengan KS2. Itu nanti kita bisa memperoleh konstanta total pegasnya rangkaian ini, yaitu materi tentang rangkaian pegas. Nah, untuk materi bab 2 ini selesai sampai ini ya. Jadi semoga nanti bisa dipahami ya. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya. Jadi kita bisa hidup nyaman itu dengan elastisitas ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan dan semoga selalu dalam keberkahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.